Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Novita Minggi, NIM 2019-33148 dari kelas 6D, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muria Kudus. Pada video sebelumnya, saya sudah membahas mengenai perspektif global dari visi IPTEK. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai perspektif global dari visi transportasi, komunikasi, dan internasional. Yang pertama, perspektif global dari visi transportasi. Dari perspektif budaya, kita semua dapat mengamati dan merasakan perkembangan alat transportasi dari waktu ke waktu. Sejarah transportasi dimulai sejak manusia menemukan roda sekitar tahun 3500 sebelum Masehi. Pada saat itu, manusia menggunakan roda untuk memindahkan barang. Kemudian, roda berkembang menjadi alat transportasi yang tidak hanya digunakan untuk memindahkan barang saja, tetapi juga digunakan untuk manusia itu sendiri. Perkembangan transportasi yang terjadi dari waktu ke waktu tersebut tidak terlepas dari pemikiran manusia yang terus-menerus berpikir untuk menciptakan sesuatu yang baru dan bermanfaat bagi umat manusia di muka bumi ini. Dan terciptanya sesuatu yang baru tersebut juga karena ilmu pengetahuan yang terus berkembang dan maju, terutama pengetahuan yang berhubungan dengan IPTEK. Dan perkembangan transportasi ini juga sebagai salah satu perkembangan budaya. Berkembangnya alat transportasi ini juga menjadi urat nadi bagi perekonomian dalam proses distribusi hasil produksi ke pasar serta kepada konsumen. Dengan berkembang dan makin majunya transportasi, konsep ekonomi tentang kebutuhan dan sumber daya produksi, distribusi, dan komunikasi makin nyata makna dan nilainya. Semakin berkembang dan semakin majunya transportasi di darat, di perairan, dan di udara, maka akan semakin meluasnya dan semakin intensif interaksi sosial antar daerah, kawasan, dan antar negara. Namun dampak negatif dari kemajuan transportasi ini juga terkadang dimanfaatkan untuk hal-hal yang negatif, seperti penyeludupan orang jahat, teroris, obat-obatan terlarang, dokumen terlarang, dan lain sebagainya. Penyeludupan tersebut tidak hanya ada pada batas-batas region dan antar negara, melainkan telah sampai ke tingkat global. Transportasi juga menjadi kebutuhan mutlak umat manusia di muka bumi ini dalam kehidupan global saat ini. Namun, dampak negatif harus selalu kita waspadai. Selanjutnya, yang kedua, perspektif global dari visi komunikasi. Komunikasi tidak hanya menjadi milik otentik manusia. Tumbuh-tumbuhan dan hewan pun memiliki cara berkomunikasi. Manusia sebagai makhluk hidup yang berbudaya, yang mengembangkan IPTEK, memiliki kemampuan, cara, dan kiat berkomunikasi yang beragam, yang juga berkembang serta dapat dikembangkan. Sejalan dengan perkembangan, kemajuan, dan penggunaan transportasi serta media elektronik berupa radio, TV, dan juga internet, kontak interaksi sosial umat manusia untuk berkomunikasi itu juga semakin maju. Proses dan arus global kehidupan manusia makin dipacu melalui komunikasi ini. Namun bagi kepentingan-kepentingan tertentu yang harus dirahasiakan, fenomena tertentu tidak boleh disebarluaskan. Kemajuan alat komunikasi canggih seperti internet juga mengandung bahaya. Dengan memanfaatkan internet, informasi dari berbagai penjuru dunia mengenai aspek apa saja yang dikehendaki dalam waktu yang sangat singkat dapat diperoleh.
Dilihat dari globalisasi komunikasi dalam hubungan internasional, secara langsung dan tidak langsung semua orang dapat mengakses informasi secara bebas melalui teknologi yang sangat maju karena globalisasi dapat mengubah globalisasi komunikasi yang didukung oleh kemajuan teknologi internet dan media komunikasi lainnya menjadikan suatu negara tidak mungkin untuk menyensor seluruh informasi yang beredar di dunia, termasuk informasi yang memojokkan dan melemahkan perannya dalam dunia internasional. Kemudian, akses inilah yang melemahkan peran negara karena segala informasi tentang negara tersebut dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat. Fungsi komunikasi internasional diantaranya yaitu yang pertama, mendinamisikan hubungan internasional yang terjalin antar dua negara atau lebih serta hubungan di berbagai bidang antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda negara atau kebangsaan. Yang kedua, membantu atau menunjang upaya-upaya pencapaian tujuan hubungan internasional dengan meningkatkan kerjasama internasional serta menghindari terjadinya konflik atau kesalahpahaman baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antar penduduk. Selanjutnya, yang ketiga, merupakan teknik untuk mendukung pelaksanaan politik luar negeri bagi masing-masing negara untuk memperjuangkan pencapaian kepentingan di negara lain. Globalisasi juga dapat diartikan sebagai proses atau gerakan multidimensi yang bersifat simultan, terutama dalam bidang ekonomi, politik, dan budaya. Selanjutnya, yang ketiga, perspektif global dari visi internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB merupakan dunia yang memperhatikan segala aspek kehidupan umat manusia di negara-negara anggotanya. Oleh karena itu, lembaga ini membawahi lembaga-lembaga khususnya yang menangani suatu aspek tertentu dari kehidupan umat manusia ini. Sesuai dengan namanya, PBB menangani masalah-masalah internasional terutama yang dialami oleh negara-negara anggotanya, seperti masalah-masalah yang hakikatnya terkait satu sama lain. Masalah kependudukan tidak hanya menyangkut aspek demografi berkenaan dengan jumlah, pertumbuhan, dan persebaran penduduk semata, melainkan menyangkut aspek-aspek ekonomi, budaya, politik, sosiologi, dan juga psikologi. Dalam lembaga PBB ini, perbedaan sistem politik, kemampuan ekonomi, sosial, agama, budaya, dan bentuk pemerintah negara-negara anggota tidak menjadi hambatan dalam mengajukan pendapat, baik negaranya sendiri maupun negara lain yang masalah dunia pada umumnya. Tidak hanya masalah regional dan internasional dibahas PBB. Kerjasama regional seperti kelompok negara-negara Asia Tenggara atau ASEAN, kelompok negara-negara Arab, masyarakat ekonomi Eropa, kelompok negara-negara Afrika, dan seterusnya. Kelompok-kelompok tersebut perhatian dan kepeduliannya tidak hanya menangani masalah regional masing-masing, melainkan juga menangani masalah internasional dan juga masalah global. Masalah tersebut dibawa ke forum yang lebih besar seperti forum PBB dengan organisasi-organisasi di bawahnya. Ketergantungan antar wilayah, antar negara dan antar bangsa, serta ketergantungan antar ekonomi dan ekologi merupakan tuntutan nyata yang mampu menyeimbangkan antara kesejahteraan hidup umat manusia dengan kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, dunia internasional dituntut untuk memberikan bimbingan agar ketimpangan antara ekonomi dengan ekologi ini tidak terjadi,
Karena jika degradasi lingkungan ini terjadi, dampaknya tidak hanya menimpa negara yang menerima relokasi, melainkan akan meluas ke dunia internasional, bahkan juga mencapai batas global. Nah, itu tadi penjelasan mengenai perspektif global dari visi transportasi, komunikasi, dan internasional. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.